Pemirsa Intens Investigasi resmi ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik hingga tindak pidana pencucian uang dengan pelapor Dr. Reza Gledys. Nikita Mirzani dan Mail Syaputra asistennya sepertinya tidak terusik sama sekali. Ya, alih-alih ciut nyali, sederet perlawanan pun justru diperlihatkan oleh Niki. Seperti halnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dengan alasan pekerjaan. Sementara kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memperkuat alasan penundaan itu dan sudah melayangkan surat permohonan penundaan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar pemeriksaan kliennya pun diundur hingga 3 Maret lusa. Aksi Nikita Mirzani dan juga Mail yang terkesan meremehkan proses hukum yang harus mereka jalani tidak pelak membuat kubu Dr. Reza Gledys pun akhirnya meradang. Lewat kuasa hukumnya, dokter sekaligus pengusaha skincare itu meminta polisi untuk bertindak adil dan segera menangkap Nikita yang terkesan mempermainkan hukum. Lantas, bagaimanakah reaksi Nikita Mirzani terkait permintaan Reza Gledys kepada polisi agar dirinya segera ditahan? Seperti apa pula permintaan kuasa hukum Reza Gledys agar Nikita segera dijebloskan ke balik jeruji besi? Dan bagaimana pula penjelasan Fahmi Bahmid terkait surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap kliennya yang sudah dikirimkannya kepada penyidik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Seperti itulah aksi yang dipertontonkan Nikita Mirzani dan sang asisten Mail Syaputra pasca mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Dr. Reza Gledys selaku saksi korban. Ya, alih-alih menjalani seluruh rangkaian proses hukum terkait statusnya sebagai tersangka, Nikita dan Mail justru terkesan cuek bebek. Keduanya pun bahkan asyik membuat konten bersama serta terus menebar senyum. Hal ini pun sontak membuat kubu Reza Gledys pun tersulut emosinya dan juga meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas dengan segera menahan kedua tersangka. Lantas, bagaimanakah reaksi Nikita Mirzani? Apa? Ada yang panas? Kipas sayang. Abrak-abrak masuk, berkampung abrak masuk, di jauh cari. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Dok, pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih, Dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Ya, ini juga hadir. Gimana nih, Dok, mungkin? Tanyain ke penyidik kembalikan aja. Ke penyidik ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Aksi Nikita Mirzani yang seolah meremehkan proses hukum yang harus dijalaninya sebagai tersangka membuat suami Reza Gledys atau Bang Mufid ikut angkat suara.
Pria berkacamata ini pun menyinggung soal status warga negara yang sama di mata hukum. Ia pun berharap tidak ada sikap tebang pilih dari penyidik dalam menangani kasus sang istri. Ataubah Mufid juga meminta kepada penyidik untuk bertindak tegas dan menahan kedua tersangka agar proses hukum kasus ini pun bisa segera tuntas. Lantas apa kata Nikita Mirzani terkait posisinya pada saat ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sederet pasal berlapis? Aku belum apa namanya belum tahu, cuma ya nanti coba kalian datangnya ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya untuk hari ini pun aku belum tahu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Ami katanya panik. Boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih nggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh. Karena si Reza Ratu Flexing ini gak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Dicindir juga nih sama Niki, gimana nih? Jadi pahala buat kita. Langkah Nikita Mirzani yang 2 kali mangkir dari pemeriksaan terkait kasus hukumnya dengan Dr. Reza Gladys membuat salah satu seteru berat Nikita Mirzani, Rasman Nasution, ikut angkat suara. Menurut Rasman, dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya semestinya sudah sangat paham terkait langkah apa yang harus mereka ambil jika seorang tersangka mangkir dari pemeriksaan dan terkesan menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Benarkah jika Nikita Mirzani kembali tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 3 Maret nanti sesuai permintaannya sendiri? Rasman pun juga yakin Nikita Mirzani akan dijemput paksa dan juga ditahan. Niki itu kan pergi tuh keluar kota ya. Ya saya kira polisi sudah sangat paham ya. Polisi sudah sangat paham. Nah, dia meminta tunda sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 3 Maret. Nah, saya yakin kalau Nikita tidak datang, saya yakin dia dijemput paksa. Dan kalaupun dia tidak dijemput paksa, dia datang persidangan, saya yakin dia ditahan. Iya, saya yakin dia ditahan. Karena unsurnya cukup kuat. Dan ada indikasi bahwa Nikmir akan... Ya, karena dia sudah memang kurang kooperatif. Panggilan pertama, panggilan kedua kan. Saya kira Polda Metro itu menunggu saja. Tanggal 3 periksa. Ya, saya berharap Niki baik-baik saja. Siapkan mentalmu, siapkan pengacara yang andal, cari
referensi hukum yang bisa membuatmu lolos dari jeratan ini. Karena ancaman hukumannya 20 tahun kejahatan cyber. Dan memang banyak orang yang menunggu NM ini. Nah, saya juga di laporan saya terhadap dia itu kan sedang jalan juga. Dan itu sudah pasti akan jadi tersangka karena itu pencitraan kepada saya. Gitu. Terkait klaim Nikita Mirzani, jika kini ia tengah hamil, menurut Rasman, hal itu pun juga tidak menggugurkan kewajibannya sebagai tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik. Lebih jauh lagi, Rasman pun justru curiga jika pengakuan terkait kehamilannya itu hanya sekedar akal-akalannya saja untuk menghindar dari pemeriksaan. Lantas, bagaimanakah sindiran tajam Rasman terkait sosok ayah dari yang dikandung seterunya itu? Misalkan seorang tersangka dalam keadaan hamil itu gimana penjelasannya? Tidak beralasan menurut hukum. Vanessa Angel, Zarima Mirapsul, ingat ya, Zarima Mirapsul atau ekstasi, enggak menghalangi, tidak menghalangi perbuatan yang dia lakukan dengan posisi hamil. Apalagi hamil itu saya curigai bahwa itu tidak benaran seperti hamil yang diceritakan 3 bulan. Karena durasi pertemanan dia dengan si GW itu, EMG itu, kalau dihitung-hitung mereka berhubungan badan misalnya terus bisa, terus sekarang hamil 3 bulan rasanya enggak. Paling maksimal 2 bulan, bukan 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa bapak anak itu? Dan dia bilang tidak perlu diberitahu karena bapak itu karena bapaknya tidak akan bertanggung jawab. Itu kata dia kan. Tapi menurut saya itu adalah cerminan pribadi yang buruk. Nah, itu memalukan. Bukan untuk diumbar ke publik. Tapi orang tahu siapa sih Nikita kan gitu. Kalau bukan begitu bukan Nikita gitu. Ya, saya kira ya Nikita kan makin berusia, makin mulai dewasa, sudah mulai tua kan. Saya kira perbaikilah sama dengan Hotman, perbaikilah pola hidup, pola bergaul, pola bicara, pola merendahkan orang. Hilangkanlah itu. Berbeda dari reaksi Nikita Mirzani terkait permintaan Reza Gladys kepada polisi agar dirinya segera ditahan. Lalu seperti apa permintaan kuasa hukum Reza Gladys agar Nikita segera ditahan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys juga menuntut agar penyidik Polda Metro Jaya segera menahan Nikita Mirzani. Pasalnya, artis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 itu pun telah melakukan tindak pidana yang merusak reputasi kliennya, bahkan menjelek-jelekan institusi negara. Karena itulah, ia pun merasa heran jika penyidik Polda Metro Jaya belum juga melakukan penahanan kepada sang artis yang telah beberapa kali pula terjerat kasus hukum. Karena itu pula, pihaknya sengaja datang ke Mabes Polri guna mengajukan surat proses terkait tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang tidak juga menahan Nikita yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Fadil ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami, Dr. Andreas. Ya, dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, ini kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Ketika nanti dari pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini
Direktur Cyber Polda Metro Jaya tidak melaksanakan normatif hukum acara dalam hal upaya-upaya paksa, maka kami akan melaporkan beliau ke Kapolri Seki Irwasum. Nah, jadi tadi surat sudah disampaikan, kita lihat perkembangannya, apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasum. Seperti itu. Kuasa hukum Reza Gladys juga meminta kepada polisi untuk segera bertindak tegas dan tidak terkesan tunduk oleh permainan yang tengah dipertontonkan oleh Nikita Mirzani, sang tersangka yang hingga kini pun masih bisa melenggang bebas. Meski begitu, kuasa hukum Reza Gladys menampik dugaan jika pihaknya dianggap ingin terburu-buru menuntaskan kasus ini. Salah satunya dengan meminta penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, Nikita Mirzani dan juga Mail Syaputra. Lantas, akankah Nikita Mirzani dan Mail dijemput paksa oleh penyidik? Saya pribadi tidak terkesan buru-buru, tetapi hukum acara memerintahkan kami untuk menegakkan konstitusi. Itu aja, ya. Jadi kalau kami sebagai penegak hukum, salah satunya penasihat hukum, hormat kepada kitab suci hukum acara, maka semua penegak hukum harus hormat terhadap kitab suci hukum acara. Iya dong. Jadi kan kitab undang-undang hukum acara mengatur itu. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak menghormati asas formil, ya Polri harus kembali menaikkan martabat Polri. Jadi jangan mau diatur oleh tersangka yang jelas sudah melakukan tindak pidana seperti itu. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Berbanding terbalik dari permintaan kuasa hukum Reza Gladys agar Nikita dan Mail segera ditahan. Lalu, bagaimana pula penjelasan Fahmi Bahmid terkait surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Nikita yang sudah dikirimkannya kepada penyidik? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi menggebu-gebu dari kubu Dr. Reza Gladys yang ingin Nikita Mirzani dan Mail Syaputra segera ditahan, serta klaim mereka yang mengaku memiliki beberapa bukti kuat untuk menjerat Nikita dan juga Mail sebagai pesakitan, langsung ditanggapi secara menohok oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum kedua tersangka. Menurut Fahmi, meskipun kubu Reza Gladys mengklaim memiliki bukti, namun dalam esensi hukum, sebuah peristiwa pidana harus memiliki sebab akibat yang jelas. Sementara dalam kasus ini, kedua pihak pun justru tidak saling mengenal satu sama lain, yang merupakan faktor penting untuk menunjukkan adanya niat dalam sebuah peristiwa pidana. Terkait penundaan pemeriksaan terhadap kliennya, lantas apa penjelasan Fahmi Bahmid? Kalau saya, apa yang disampaikan itu benar karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan cara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Alasannya apakah ada bukti-bukti yang kuat atau seperti apa? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak?
Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau, seingat saya. Karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.